Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Teknik akal-akal itu semua saya paham. Saya bertekad memimpin suatu pemerintahan yang efisien. Saya paham banyak yang tidak percaya bahwa ini bisa tercapai. Saya paham. Saya paham bahwa setiap organisasi, setiap institusi, apalagi yang sudah terbiasa bertahun-tahun dengan praktek-praktek tidak efisien, pemborosan, akan berusaha untuk mengakal-akalin pimpinan. Saudara-saudara, sudah saya katakan berkali-kali, saya sudah lama jadi orang Indonesia. Teknik akal-akal itu semua saya paham. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Soal pemilu brengsek, soal pemilu curang, money politics, main, partai main, calon main, ya kan itu semua orang udah tahu. Ya, dari hulu sampai hilir orang sudah tahu semuanya. Gitu. Mau diapakan lagi? Saya juga sudah tahu, tapi nggak bisa ngapa-ngapain juga. Kenapa? Karena tidak ada kesungguhan untuk menegakkan pemilu yang jujur dan adil di hulunya. Selama di hulunya tidak diperbaiki, maka hilirnya pasti brengsek, pasti rusak. Lalu bagaimana hulunya? Istana benarkan dulu. Prabowo harus punya komitmen untuk menjadi kepala pemerintahan dan kepala negara yang netral dalam pemilu dan pilkada. Baru pilkada bisa benar. Tapi kalau dia mengatakan kapasitas saya sebagai ketua umum Gerindra, begini begono dan lain sebagainya. Nggak mungkin pemilu mau jujur kalau tiba-tiba presiden mendukung calon tertentu. Jadi itu kenapa saya menentang seorang presiden menjadi ketua umum partai politik dalam arus politik Indonesia yang masih curang dan feodal seperti saat ini. Paham kan maksudnya? Lalu di DPR juga cari orang yang terbaik sebagai anggota KPU dan Bawaslu. Cek integritasnya bagaimana, independensinya bagaimana, bisa dibeli atau tidak. Ini yang dicari ayam sayur semua. Orang yang tidak memiliki independensi gampang diatur dan lain sebagainya. Lalu presiden perintahkan Kementerian Dalam Negeri untuk tidak punya agenda sendiri. Tegakkan pemilu yang jujur dan adil. Bukan ikut jadi main juga. Jadi sponsor pemenangan dan lain sebagainya. Atau membentuk geng sendiri. Karena kita tahu kepala daerah itu bisa menjadi sapi perah dalam tanda kutip. Kita bangga sekali dengan hari ini karena apa? Sekali lagi terbukti apa yang diributkan orang selama ini, bahwa pemilu kita ini di bawah pemerintahan. Kita bangga sekali dengan hari ini karena apa? Sekali lagi terbukti apa yang diributkan orang selama ini, bahwa pemilu kita ini di bawah pemerintahan sebelumnya adalah pemilu paling brengsek dalam sejarah. Sah. Kenapa saya katakan begitu? 545 daerah pilkada. Oke? Total putusan itu menyangkut 310. Bukan berarti di luar 310 nggak ada masalah. 310 itu hampir 60% dari total pilkada kita. Hampir 60%. Gila itu. Saya nggak tahu kita punya hak nggak untuk duduk lagi di ruangan ini semua.
Kalau kita punya budaya malu, saya kira wajar kita mundur semua. KPU, Bawaslu, Mendagri, Kapolri, gagal kita ini. DPR juga. Supaya adil. Nggak apa-apa, kalau perlu kita mundur berjamaah, saya siap. Supaya sebagai tanggung jawab kita terhadap bangsa ini loh. Hampir 60% pilkadanya bermasalah. Berarti yang tidak dipersoalkan itu hanya 235 daerah. Bukan berarti tidak ada masalah. Dari 235, 37 itu kota kosong. Berarti hanya 198 daerah. 198 daerah itu bukan tidak bermasalah. Either pelanggarannya terlalu masif sehingga tidak bisa dibuktikan, atau orang udah capek. Sekarang rakyat disuruh bayar lagi 1 triliun. Buat kelalaian kita semua. Yang benar aja kita ini tanggung jawab kita di mana? Masalah SKCK, ijazah, administrasi yang tanggung jawab siapa? KPU dong, mundur. Pecat semua yang di daerah itu, Pak DKPP. Putusan MK jelas, semuanya habis. Kalau nggak ada yang tanggung jawab, yang jaga republik ini siapa? Masa iya urusan remeh-temeh begini, ijazah palsu, masa jabatan, kayak keledai kita. Berulang-ulang masuk lubang yang sama. Ini soal kualitas. Secara administratif aja kita gagal. Gimana secara substantif? Ini keterlaluan kalau menurut saya. Hampir 60% pilkada bermasalah. Rakyat disuruh bayar lagi. Kepala daerah suruh tarung lagi. Dari mana uangnya? Minjem, jual, gadai. Besok-besok korupsi semua Bapak Ibu. Yang salah siapa? Karena kita tidak melaksanakan tanggung jawab kita. Nanti kita teriak. Kepala daerah koruptor. Muaranya di sini. Ketidakmampuan kita menjaga pemilu yang jurdil bikin pelanggaran di mana-mana. Dan kita harus bayar itu semua. Enak banget. Apa yang mau kita sampaikan, Pak? Tidak adil kalau ini ditimpakan sama pemerintah daerah. Sudah anggaran dipangkas, suruh lagi dibiayai nih kelalaian kalian semua. Tidak akan ada gugatan kalau Gakumdu itu benar-benar kerja. Tidak akan ada yang masif kalau PJ-nya itu benar-benar punya marwah. Bawaslu-nya kerja benar. DKPP-nya kerja benar. Malu kita, Pak. Ini bukan cuma soal anggaran, ini soal peradaban. Ini bukan soal teknis. Buat apa kita pemilu? Jadi kalau Pak Ketua KPU nggak merasa bersalah, Pak, nggak tahu lagi saya, Pak. Kalau Bawaslu menganggap ini bukan salahnya dia, bingung saya. Kalau Kemendagri nggak merasa ada kekurangan di pihaknya, wah kebangetan. Demikian juga Polri. Buat apa kita diskusi anggaran? Anggaran Kemendagri aja potong. Masa disuruh daerah lagi potong? Nggak adil. Saya benar-benar, saya berharap ini forum refleksi Bapak Ibu. Yang benarlah kita ngurus negara ini, ngurus republik ini. Masa hampir 60% pilkadanya bermasalah? Kapan kita mau jujur, Pak? Saya tanya nih Pak Bawaslu, KPU, dan Pak Kementerian Dalam Negeri. Ini yang mau kita wariskan, Pak. Dan ini akan direplikasi pada pemilu-pemilu berikutnya, Pak. Ujungnya apa? Hutan habis, tambang habis. Semua dihabiskan untuk membiayai pemilu, Pak. Apa nggak ngelihat efek dominonya kita ini? Saya minta tolong, saya keras karena apa? Ini soal bangsa ini. Bukan soal teknis kurangnya anggaran, Bapak Ibu.
Siapa yang jamin PSU pertama nanti tidak ada PSU kedua? Kita pernah ngalami sampai 3 kali PSU di Maluku Utara. Siapa yang bisa jamin? Akhirnya kepala daerah yang terpilih pun gak legitimate. Yang milih nanti 20%, 30%. Cari uang lagi mereka untuk money politik. Untuk sembako. Garbage in, garbage out. Sampah masuk, sampah keluar. Kalau mau kita mundur bareng-bareng, ayo mundur. Tanggung jawab sama negara ini. Kayak mana kita ini? Saya nggak merasa punya martabat jadi DPR kayak begini hasil pemilunya, Pak. Jujur aja, Pak. Ibu. Saya nggak punya kemampuan untuk menerima ini. Begini yang kita hasilkan. Kita semua bagian dari persoalan. Ini bukan cuma soal jabatan. Tanggung jawab kita pada anak-anak kita, Bapak Ibu. Masih ada nggak itu di dada kita? Masih ada nggak sih? Yang begini ini mau kita wariskan. Ini anggota DPR nih, semua ini babak belur, Pak. Berdarah-darah, Pak. Kemarin pemilu. Pemilu berikutnya. Siapa yang berani bertarung di DPR, Pak? Saya habis kata, pimpinan, ini menyedihkan. Kalau kita tidak melakukan koreksi pimpinan, besok-besok jadi anggota dewan itu perlu 50-100 miliar pimpinan. Jadi kepala daerah butuh 200 miliar. Tolonglah. Saya minta tolong. Saya minta tolong bapak-bapak, ibu semua mundur. Kalau nggak berani mundur sendiri, saya ikut mundur. Nggak benar begini. Terima kasih Pak Dedi. Catatan penting bagi kita semua, Bapak dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren, cadas. Ya, Sobat RH sekalian, apa yang ingin saya komentar dengan Deddy Sitorus, PDIP. Kita baru saja mendengarkan video Deddy Sitorus ya, yang kita ambil dari TV Parlemen, dan TV Parlemen sudah memberikan izin ya kepada RH Channel untuk mengambil kutipan mereka karena mereka TV publik juga. Jadi apa yang ingin saya komentari? Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Deddy Sitorus. Deddy Sitorus ini seperti anak kecil yang sering saya ulangi ceritanya, yang melihat raja telanjang. Kita sudah tahu semua, pemilu dan pilkada itu brengsek dari hulu sampai hilir. Semua aktor dan institusi bermain, baik institusi negara di tingkat pusat maupun institusi di tingkat daerah. Semua menggunakan money politics. Kalau tidak, jarang sekali. Mungkin hampir tidak ada yang tidak money politics. Hanya besarannya saja yang berbeda. Atau lawan lebih besar money politicsnya. Semua, kalau tidak bisa dikatakan semuanya ya, paling tidak mayoritas, penyelenggara pemilu bermain. Terutama penyelenggara pemilu di tingkat daerah. Itu pemain-pemain semua. KPU-nya pemain, Bawaslu-nya pemain, kemudian penegak hukumnya pemain. Lalu ketika dibawa ke Mahkamah Konstitusi, nggak bisa ngapa-ngapain juga. Karena MK tidak jelas dan tidak tegas memfungsikan dirinya sebagai the guardian of the Constitution. Maka akibatnya terpilihlah kepala-kepala daerah yang brutal, yang brengsek, yang money politics, yang pakai uang, entah uang dari mana, termasuk uang-uang cukong. Maka dari seluruh pemilihan kepala daerah, kita khususkan kepala daerah dulu ya, maka kita hanya menemui mayoritas orang-orang yang tidak jujur, orang-orang yang tidak amanah memimpin.
Orang-orang yang kalau memimpin yang dipikirkan adalah bagaimana ngentit, mencari keuntungan, terutama kalau sudah periode kedua, karena dianggap itulah periode terakhir untuk ngentit, atau kalau dia periode pertama untuk persiapan periode kedua. This is tragedi. Inilah tragedi kita Pak Prabowo kalau Anda memahami ini. Dan lucunya presiden sendiri yang state, kalau mau jadi kepala daerah Anda punya uang berapa? Kok lucu? Harusnya kita cari pemimpin-pemimpin terbaik dan tidak perlu pakai biaya kalau arrangement pilkadanya benar. Nah, pertanyaannya adalah sahabat era sekalian, tadi Deddy Sitorus, saya tidak tahu dia mau menyalahkan siapa. Dia sebut-sebut KPU, Bawaslu, di KPP dia tidak sebut, Kemendagri, DPR, kita semua katanya. Malu kita, minta tolong agar KPU, Bawaslu mundur. Kalau tidak berani mundur sendiri, saya ikut mundur katanya. Wah, itu senyum-senyum tuh ketua di KPP, ya, merasa nggak bersalah mungkin. Di KPP juga bagian dari kesontoloyoan itu semua. Ya. Jadi apa yang saya mau katakan begini sobat era sekalian. Dari mana hulu dari semua ini? Ya. Hulunya di mana? Ini kan fenomena kecurangannya fenomena hilir. Jadi hulunya di mana? Hulunya di dua lembaga besar. Satu lembaga kepresidenan atau presiden, yang kedua DPR. Inilah dua lembaga yang merupakan cikal bakal kecurangan pemilu atau pilkada yang ada. Ini muaranya di sini, sahabat era sekalian. Jadi kalau Deddy Sitorus menunjuk KPU Bawaslu, mereka hanyalah akibat lebih lanjut terhadap praktik-praktik yang ada di presiden dan di DPR. Mungkin PDIP juga bagian dari itu, baik masa lalu maupun masa kini. Jadi kalau mau marah-marah, Deddy teman saya, marahin juga kolega Anda di DPR yang tidak membuat aturan yang solid agar terhindar dari money politics, biaya mahal dan lain sebagainya. Lalu kita juga tunjuk hidung presiden beramai-ramai, terutama presiden yang harusnya bertanggung jawab terhadap pilkada ini, penyelenggaraan pilkada. Bukan dalam aspek keamanannya saja. Kalau aspek keamanan tidak ada korban jiwa dan lain sebagainya, itu kecil sekali. Yang kita butuhkan adalah pilkada yang benar-benar jujur dan adil, a fair competition. Itu persoalannya Bro Deddy. Oke, sekarang apa masalah di presiden pertama? Masalah di presiden pertama, terutama sejak pemerintahan Presiden Jokowi, so long time, mereka hanya mau mencari KPU dan Bawaslu yang pro istana. Itu soalnya. Dimulai dengan pembentukan pansel yang juga pro istana. Bahkan kemarin saya protes tuh pansel KPU Bawaslu, kalau tidak salah yang diketuai oleh Juri Ardiantoro yang merupakan deputi di KSP, Kepala Staf Presiden. Apa-apaan? Kalau kita mau pansel independen, so-called independen katanya. Saya dari awal ini adalah orang-orang yang favoritism istana semua, bukan orang-orang yang independen. Orang yang punya orientasi pada kekuasaan istana. Maka tidak heran dihadirkan anggota-anggota KPU Bawaslu yang seperti sekarang ini. Muncullah ketua KPU yang namanya Hasyim Asy'ari yang kemudian dipecat di tengah jalan, tapi sebelumnya sudah melakukan pelanggaran-pelanggaran tapi nggak dipecat oleh DKPP. Dugaan saya karena pesanan istana juga. Tidak ada keberanian di KPP. Makanya kalau ketua di KPP senyum-senyum, saya bilang sontoloyo juga ini orang. Seolah-olah tidak menjadi bagian dari permasalahan itu. Jadi istana sudah mulai di situ. Lalu ketika terpilih calon dari situ saja ya, orang-orang berintegritas, orang-orang yang punya independensi nggak mau mencalonkan diri. Ngapain? Nggak akan dipilih dan tidak akan terpilih.
Karena yang mereka cari adalah bukan harimau, bukan macan, tapi kucing rumahan semua. Maka KPU Bawaslu itu kucing rumahan semua. Orang yang bisa tunduk dan gampang ditundukkan. Dengan fasilitas kemana-mana, mobil dinas, perjalanan bisnis, selesai mereka. Karena rata-rata mereka bukan dari berlatar belakang ekonomi yang mapan. Rata-rata ya aktivis saja. Baru mapan ketika menjadi pejabat publik semacam ketua KPU atau ketua Bawaslu. Itu satu, ya, mereka dari organisasi, dari kampus dan lain sebagainya. Tidak ada pengusaha yang menjadi ketua KPU atau Bawaslu, jarang ya. Kalaupun ada mungkin pengusaha UMKM. Nah, itu satu sisi, ya. Ketika di DPR sama. DPR tidak mencari kualitas. Makin Anda berkualitas, makin Anda independen, makin Anda tidak terpilih. Dan itu sudah merupakan rahasia umum. Dulu ada pemilihan anggota, ya maaf kata ya, saya pernah kalah misalnya dengan seseorang supervisor resto cepat saji. Ini mohon maaf Dedi ya. Ketika ditanya, apa pengalaman pengawasan pemilu? Saya mengawasi suami katanya. Lalu ketika ujungnya saya ingin mengucapkan salam pada saat saya jadi dulu ketika mahasiswa, merdeka, udah. Hanya pakai simbol merdeka saja, menang dia. Dan belakangan orang itu jadi broker. Kasus Harun Masiku. Jadi tragedi kita Allahu Akbar ya. Na'udzubillah min zalik. Jadi PDIP juga menanam kebobrokan itu. Jadi jangan seolah-olah benar. Tapi for this time saya setuju, saya sepakat dengan apa yang dikatakan Deddy Sitorus. Makanya saya katakan Deddy itu seperti anak kecil yang melihat raja telanjang. Jadi one day, ini sering saya ulang ceritanya, seorang raja ingin baju yang paling bagus. Maka dia undanglah seluruh penjahit terbaik ya di Republik atau kerajaan Konohanya. Tapi tidak ada yang puas. Lalu datanglah seorang bergenre Abu Nawas. Jadi genrenya Abu Nawas ya. Lalu dia pura-pura ngukur dan lain sebagainya. Kemudian dia minta raja kemudian lepas baju karena dia ingin memakaikan baju yang baru itu. Dan dia mengatakan ya sama raja, baju ini hanya bisa dilihat oleh orang yang jujur. Wah, udah. Karena takut dia anggap pembohong, raja merasa dia nggak pakai baju sesungguhnya. Dia telanjang. Tapi karena dia takut dianggap orang yang tidak jujur, ya dia akhirnya mengaminkan bahwa bajunya itu luar biasa. Dalam kondisi telanjang, raja kemudian keliling. Semua punggawa-punggawa istana memberikan jempol kalau baju raja bagus. Makin yakin raja kalau dia memang pakai baju yang terbaik. Padahal dia telanjang. Tiba-tiba ada anak kecil. Hei raja telanjang katanya. Jadi anak kecil tersebut mengatakan apa adanya. Tiba-tiba tersadarlah raja bahwa kalau dia akhirnya dikerjain. Ya. Dan orang-orang yang punggawa-punggawa istana yang yes ma'am itu kemudian saya tidak tahu ya, nggak ada cerita tambahannya. Mungkin dipecati semua ya. Karena sudah ikut melegitimasi kebohongan yang sudah dilakukan oleh tukang jahit dan karena takut dibilang pembohong, mereka mengatakan iya semua ya. Jadi sahabat era sekalian, Deddy Sitorus itu seperti itu. Soal pemilu brengsek, soal pemilu curang, money politics, main, partai main, calon main, ya kan itu semua sudah orang udah tahu. Ya. Dari hulu sampai hilir orang sudah tahu semuanya. Gitu. Mau diapakan lagi? Saya juga sudah tahu. Tapi nggak bisa ngapa-ngapain juga. Kenapa? Karena tidak ada kesungguhan untuk menegakkan pemilu yang jujur dan adil di hulunya. Selama di hulunya tidak diperbaiki, maka hilirnya pasti brengsek, pasti rusak. Lalu bagaimana hulunya? Istana benarkan dulu. Prabowo harus punya komitmen untuk menjadi kepala
pemerintahan dan kepala negara yang netral dalam pemilu dan pilkada. Baru pilkada bisa benar. Tapi kalau dia mengatakan kapasitas saya sebagai ketua umum Gerindra, begini begono dan lain sebagainya. Nggak mungkin pemilu mau jujur kalau tiba-tiba presiden mendukung calon tertentu. Jadi itu kenapa saya menentang seorang presiden menjadi ketua umum partai politik dalam arus politik Indonesia yang masih curang dan feodal seperti saat ini. Paham kan maksudnya? Lalu di DPR juga cari orang yang terbaik sebagai anggota KPU dan Bawaslu. Cek integritasnya bagaimana, independensinya bagaimana, bisa dibeli atau tidak. Ini yang dicari ayam sayur semua. Orang yang tidak memiliki independensi gampang diatur dan lain sebagainya. Lalu presiden perintahkan Kementerian Dalam Negeri untuk tidak punya agenda sendiri. Tegakkan pemilu yang jujur dan adil. Bukan ikut jadi main juga. Jadi sponsor pemenangan dan lain sebagainya. Atau membentuk geng sendiri. Karena kita tahu kepala daerah itu bisa menjadi sapi perah dalam tanda kutip. Jadi sahabat era sekalian ya. Kalau kita mau firmware untuk memperbaiki ini. Dari istana. Istana harus punya gesture kepemimpinan yang kuat untuk memperbaiki semua ini. Kalau enggak omong-omong saja. Kritik Deddy Sitorus itu 100% benar. Ya, bahkan harusnya lebih keras dari itu. Tapi kita enggak punya rasa malu memang. Pemilu gagal, tapi pejabatnya remains menikmati kursinya sambil ketawa-ketawa, menikmati jabatan dan lain sebagainya. Tidak punya moral yang kuat. Sudah dipilih karena Anda bukan orang yang terbaik, tapi orang yang tidak independen, bisa diatur dan lain sebagainya. Kan yang dilihat ujung-ujungnya adalah afiliasi politiknya. Maka yang bikin kita sumpah adalah tidak dicari prinsip meritokrasinya. Begitu sobat era sekalian kalau kita mau ikut ngamuk seperti Deddy Sitorus ya. Jadi mau diapakan coba? Ya, kuncinya adalah Presiden Prabowo tidak omon-omon memperbaiki governance pemilu dan pilkada. Tapi untuk tidak omon-omon, satu, dia tidak lagi menjadi ketua umum partai politik Gerindra. Nah baru itu satu indikasi. Kalau tidak, nggak mungkin dia independen, tidak mungkin dia netral. Bagaimana? Pastilah dia akan mempertahankan sistem yang menguntungkan Gerindra. Apakah itu sah? Sah kalau tidak curang. Tapi kalau curang itu tidak sah. Itu ilegal, itu inkonstitusional harusnya. Sebagai contoh threshold. Wah hebat MK menghilangkan presidensial threshold. Ya MK menghilangkan setelah pilpres berakhir. Coba sebelumnya. Dan sekarang bola di tangan DPR. Apakah kemudian DPR akan menghidupkan lagi semacam threshold itu? Karena MK bilang jangan banyak-banyak calonnya. Jadi itu ya. Jadi beberapa aturan yang tidak masuk akal itu harus dibuang oleh DPR. Salah satunya adalah kampanye. Kampanye dan sanksinya. Saya mengusulkan kampanye itu tidak perlu berhadapan dengan massa. For the time being, untuk sementara waktu. Kenapa? Budaya kita ini adalah budaya sogok. Rakyat kalau kita datang nggak kasih merchandise, nggak ngasih duit, nggak kasih apa, dicuekin. Karena itu hanya boleh kampanye di media saja, termasuk media sosial. Saya kira coveragenya udah 100% itu. Televisi, radio. Kalau begitu kok tidak bisa tatap muka langsung? Boleh tatap muka tapi hanya di debat-debat saja. Debat kandidat di kampus, di organisasi yang menyelenggarakannya. Jadi tidak ada yang namanya kampanye jor-jar dan lain sebagainya yang kemudian menghabiskan banyak sekali resources. Mulai dari spanduk dan lain sebagainya. Spanduk pun tidak boleh. Ya, jadi hanya dikasih katakanlah umbul-umbul atau semacam apapun yang memang disediakan negara saja dan itu di tempat tertentu dan masing-masing sama. Misalnya berdasarkan undian saja titik-titiknya, siapa dapat titik sana, siapa dapat titik sini. Enggak jor-joran seperti saat ini. Jadi banyak sekali arrangement ya, cara untuk membuat pemilu kita beres. Tapi masalahnya, is there any political will?
Apakah ada political will-nya? Kalau nggak ada political will-nya, nggak ada gunanya. Dan political will itu terutama di lembaga kepresidenan, lalu diikuti oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Kenapa? Karena secara faktual politik, DPR sudah dikuasai oleh Prabowo CS. Kan 7 partai politik itu ikut koalisi. Ya. Karena itu buatlah undang-undang yang less politik, yang benar-benar sustainable untuk ke depan. Kalau sekarang undang-undang itu dilihat dalam perspektif kepentingan masing-masing. Nah ini yang merusaknya Sobat Era sekalian. Oke, coba kita bacakan komentar Sobat Era sekalian. Ya, ini concern saya juga dan gemes juga ya. Tapi terus terang orang kaya saya nggak bisa. Oh iya, ada kabar gembira Sobat Era sekalian ya. Umroh saya ini tinggal 7 seat saja dari 120 seat. 80 bintang 5, 40 bintang 3. Jadi kalau seandainya mau daftar sekarang, langsung saya kasih diskon ya. Dari 52,7 menjadi 45 juta saja. Tapi tolong ya, ini betul-betul harus berlomba-lomba. Karena 7 seat itu beberapa jam yang lalu, takutnya nanti tiba-tiba seatnya malah habis atau tinggal kurang dari 7. Call me langsung ya. Ini saya memberikan sebuah hal yang baik ya. Karena murah sekali di bulan Ramadan 13 hari tetapi 45 juta saja. Ini luar biasa ya. 13 hari bukan 9 hari ya. Dan 13 hari itu juga tidak dipotong perjalanan ya, full 13 hari. Sekali lagi Sobat Era sekalian, kalau tertarik langsung call saya ya. Karena takut seatnya habis. Karena saya juga tidak bisa menjamin bahwa pasti ada seatnya untuk keberangkatan 7 Maret ini. Saya sendiri insya Allah berangkat juga ya. Oke, kita bacakan komentar Sobat Era sekalian ya. Malik Soleh, kau yang mulai dan kau yang mengakhiri. Hahaha, pecah kongsi idealisme keluar. Ya, saya tahu Deddy Sitorus sebelumnya dari civil society yang concern dengan pemilu. Tetapi ketika menjadi partai penguasa, saya menganggap sontoloyo juga karena harus membela penguasa, ya, kekuasaan. Pernah juga berdebat dengan saya di televisi dan lain sebagainya bagaimana pembelaannya terhadap Jokowi. Tapi akhirnya sekarang kita sama-sama sadar lah. Ya, kalau dia sadarnya terlambat, kalau saya sudah sadar dari awal. Kalau Jokowi was not sophisticated leader ya. Ya, he was not a sophisticated president ya. Dia bukan presiden yang canggih ya, tetapi presiden yang dalam bentuk yang lain. Kemudian pada dasarnya manusia pengelola negara ini adalah barisan para gelap gembita semua. Mengerikan. Prabowo membayar dosa-dosanya dengan mengadili Jokowi dan konco-konco daripada pengadilan akhirat yang luar biasa beratnya. Belum pernah kau rasakan pengadilan akhirat yang begitu berat, kata Al-Quran. Tapi Quran itu petunjuk yang benar adanya bagi yang meyakininya. Sama sajalah DPR juga sama-sama cari duit ya. Ya, iya. Tetapi bukan berarti kemudian tidak ada orang yang kita address untuk melakukan perubahan ini, memimpin perubahan ini. Prabowo Subianto yang harus kita address. Pak Prabowo, saya dukung Anda kalau Anda memang benar-benar amanah, jujur, adil, tablik, ya, fatona. Tapi kalau Anda tidak dalam wilayah itu, mengutamakan partai Anda, Gerindra saja. Karena you are the president of Republik Indonesia, not as a Gerindra leader anymore. Harusnya berhenti sebagai ketua umum Gerindra. Ini apa-apaan. Tapi di luar negeri, Anda jangan bandingkan luar negeri yang governance pemilunya sudah bagus. Ya. Good governance-nya jalan. Ini negara nih brengsek, gak jalan. Jadi kalau Anda kemudian punya gesture kepemimpinan yang berpihak, maka bawah itu akan bergerak semua. Sama. Polisi akan bergerak, tentara akan bergerak,
Kalau Anda bawa kapal ke arah ketidakbaikan, semua akan bergerak ikut tidak baik. Tapi kalau Anda bawa ke arah kebaikan, semua akan bergerak kebaikan. Tetapi tetap waspada kepada para pencoleng. Yang wataknya memang maling, wataknya memang mencuri. Ada program diembat dulu. Coba dicek program makan gratis itu misalnya. Bila perlu, mereka yang korup, ya, makan program Anda makan gratis itu dihukum seumur hidup bila perlu. Jadi jangan tanggung-tanggung menegakkan hukum. Ya. Hanya orang yang punya niat korupsi, yang takut dengan hukuman, takut dengan KPK yang independen. Tapi orang-orang itulah yang Anda pakai di sekeliling pemerintahan, ya kan? Na'udzubillah min zalik. Itu soalnya, ya. Apalagi ya? Apalagi? Dedi ngamuk karena banyak yang menang tapi harus diulang. Pemimpin daerah langsung ditunjuk saja, kalau harus pakai pemilihan biayanya mahal. Belum nanti ada dinasti dan lain-lain. Ya kita diskusikan lah ya. Sobat daerah sekalian, itu saja ya. Kelihatannya sobat daerah sekalian ini masih capek puasa. Masih takut ya. Oke, kita lihat nanti ya. Bagaimana selanjutnya. Apakah ini hanya berhenti omong-omong saja, tapi ada upaya untuk memperbaikinya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas.